Udah kayak mafia. Ini ngapain nih? Tukeran korek. Ini nggak lolos akhirnya. Anjing itu orang. Lanjut lah. Anjing anjingnya dia tetap binatang. Terus gue dong. Kita nongkrong sampai pagi, habiskan malam ini. Kita nongkrong sampai pagi, berkumpul lepas yang sepi. Let's go! Halo putra putri Jakarta jangan tidur. Balik lagi di video Jakarta jangan tidur. Oh yeah! Seperti biasa gue selalu nongkrong sama orang-orang keren di Jakarta. Ya nggak keren juga nggak apa-apa karena gue anak-anak itu keinjak sama lo Mon. Injak sama gue. Mati redup. Dan sekarang gue udah sama seorang produser musik. Dan gue lagi ada di markasnya, ini studionya ya bang ya. Studio recording ya. Ruli Sianipar. Dan lagi santai kan ya Rul? Santai abis ya. Banget, man. Sambil ngelizo ya kan kita ngobrol-ngobrol sedikit nih ya. Jadi bisa lu ungkapkan ya kan kata-kata. Biasanya lebih jujur ya. Lebih gacor. Ya kan? Gimana nih? Yang pertama gue pengen tanya nih, kenapa produser? Apa ya? Enak aja sih di Apa itu lebih dewasa ya kan? Lebih mager aja sih di Lebih studio. mager ya? Gitu kan ternyata. Karena Enak aja. lu bisa nulis lagu, lu bisa main musik, lu bisa produksi sendiri. Yoi. Kenapa nggak musisi? Apa ya? Ya mungkin lebih dapat mungkin rezeki lagi di sini kali ya di belakang layar gitu. Sebenarnya sih pengen juga di depan, cuman gua lagi ngatur waktu aja nih. Oh iya. Ditinggal sama vokalisnya. Oh iya. Anjing itu orang. Dong. Produser nih ya, Yoi. Rul ya. Produser itu buat lu sebenarnya apakah lu nyari talenta ya kan? Abis itu lu bener-bener bangun dia dari awal nih, lu bikinin lagu, lu bikinin gimmick, lu bikinin album, lu bayarin sampai lu jual. Atau orang udah punya konsep ke lu dan lu ya ibaratnya produksi di lu. Ya kan? Apa malahan lu yang punya karya, cuman lu cari talent buat dijual gitu ya. Iya. Kebanyakan sih hampir 60% gue udah punya lagu nih, udah punya Lagu. karya segala macam, terus Iya, gue iya. ngontek orang yang kira-kira menurut gue nih Pas. kayaknya pas nih gitu. Iya. Terus gue kontak, Oh. akhirnya biasanya gitu sih. Atau ada juga kalau beberapa nih malah lucunya gue udah bikin music beat segala macem, anak-anak hip hop gitu ngontek, gue mau beat dong nih, udah kasih terus gitu garap, yaudah akhirnya jadi gitu. Jadi ya ngeproduksi sekarang lebih banyak kayak gitu. Tapi kalau gue sih rata-rata sekarang lebih milih artis atau talentnya tuh emang berdasarkan yang emang gue suka nih gitu. Misalkan gue udah ngeliat, wah nih cakep nih gitu, udah gue kontak, oke segala macam, gue kirim lagu, cocok semua, udah jalan. Nah oke, lu berarti tetap ada standarisasi talent nih ya. Yoi. Nah menurut lu itu lu kurasinya by apa nih? By genre? Biasanya ya dibilang egois juga sih. Gue berdasarkan yang gue suka nih. Misalkan gue lagi suka musik-musik elektronik atau soul kayak gitu, ya udah ini cocok nih, gue kontak. Tapi kadang juga gue pengen eksperimen nih. Emang si penyanyi ini nggak biasa nyanyi elektronik atau apa, terus gue coba combine ya kan, jadi sesuatu lagi gitu. Oh, jadi tetap ada standarisasinya ke lu nih ya. Dan gue biasanya sih nggak pernah ngebatasin nih. Misalkan gue sama penyanyi siapapun. ini ya, musisi siapapun atau penyanyi siapapun, gue nggak pernah maksain untuk lu gini ya. Jadi gue kasih pattern tuh nggak pernah. Oh, jadi emang konsepnya dia udah punya. Nah, gue ngebebasin karena gue yakin semakin dia bebas, semakin ada karakternya nih. Iya gitu. benar. Karakternya kebentuk sendiri dari dia sendiri ya. Jadi bukan lu yang ngebentuk dia gitu kan. Betul. Produser itu menurut lu nih di era yang sekarang nih, ya kan? Yoi. Sebenarnya musisi masih butuh produser nggak sih? Sebenarnya perlu sih. Kalau menurut gue produser itu lebih kayak ngerapihin part-part yang
misalkan nggak perlu atau perlu itu tugasnya produser sih kalau menurut gua. Tetap butuh ya. Tetap butuh sih. Dan kalau gue lihat kayak sekarang mulai pada melek deh soal kayak produser gitu. Oh iya. Kalau dulu kan orang nyarinya ke labelnya nih, ya kan? Label. Ya kan, wah label Sony, nggak apa-apa nyebutnya. Nggak apa-apa. Ya kan? Label Sony atau Iya. label Warner segala macam. Itu udah pasti jadi artis gede tuh Benar. mikirnya gitu. Nah kalau sekarang orang udah kebalik nih mikirnya, karena ternyata untuk bisa bikin artis gede itu bukan cuma label gitu, ternyata ada produser di belakangnya. Produser di belakangnya itu. Yoi. Cuman lu tahu nggak ada banyak juga yang mereka yang benar-benar produksi sendiri tanpa Iya. produser. Ya itu Jelek pasti. ya mungkin ada kurangnya, ada jeleknya juga Iya. gitu. Jelek pasti. Tapi faktor luck lah. Faktor luck. Ya? Kayak main judi aja ya kan, main judi. Oke, lo tadi bilang kalau dulu ada label yang emang mereka istilahnya nguasain semuanya Iya. ya nggak? Yoi. Nah sekarang lu sebenarnya nih ya, sebagai produser, musisi juga ya nggak? Pendapat lu gimana dengan era sekarang tuh kita bisa produksi sendiri, publish sendiri, tiba-tiba terkenal sendiri Yoi. tanpa label ya nggak? Dan cuman mungkin ada sesuatu yang lu bukan musisi pun, musikalitas lu nggak jelas pun, lu bisa tetap terkenal karena nggak ada filternya nih. Yoi. Tapi kalau gue sih percaya ya kalau seni yang terkenal cepet kayak gitu, turunnya juga cepet sih. Iya. Sedap. Iya kan? Iya maksudnya karena emang mereka nggak ngelewatin beberapa fase proses segala macem Iya. kan, dan begitu rata-rata nih yang gue tahu begitu meledak, terus udah gitu terkenal nih. Bingung Ya, mau ngapain lagi. mereka bingung mau ngapain lagi. Iya. Terus kedua ya mereka star syndrome rata-rata. Star syndrome aja udah terus Iya ya kan, kan. star syndrome terus ya udah. Guling-gulingan di trotoar ya kan. Akhirnya merek dan lain-lain kan di sosial media. Kalau cewek, Iya kalau sih. mas-mas gitu gimana? Kalau mas-mas ya bikin vlog-vlog makan gitu kan. Hai guys. Iya. Terus mau ngomong makannya harus yang aneh dong ya, labang gitu ya. Supaya Kalau nggak orang pada kalau nonton. nggak ini apa yang lagi viral tuh kemarin nggak viral juga sih gitu, minum Amer tapi dari sepatu itu. Anjir, waktu yang habis dipakai. Iya. Tapi zaman dulu gini loh, zaman dulu itu lu misalnya sesuatu yang mau muncul, hitungan dulu kita patokannya TV nih ya. Iya benar-benar. Band atau musisi yang mau masuk TV nih, itu perjalanannya panjang. Mereka Panjang harus manggung di mana-mana, Iya. festival-festival. Habis itu istilahnya dulu ada yang namanya kali aja nih ada produser ngelirik, Ah, iya, nggak? iya, Iya kan? itu, Dengan itu mereka eranya. kemana-mana. Terus mesti main di festival band, Iya. terus lo mesti main-main di acara-acara sekolah-sekolah yang, aduh pokoknya itu kayak jadi rulesnya lo buat jadi terkenal tuh harus kayak gitu deh. iya. Pokoknya. Karena patokan lo apa? Kali aja nih ada produser yang Iya, ngelirik, kali ya kan? aja deh. Dan Iya kan? dan itu benar, gue pernah ngalamin kayak gitu. Lo pernah dulu. ngalamin ya? Pernah gue kayak gitu, dan oh itu fuck banget, tai banget sih. Ngeband manggung gitu terus nyari-nyari produser asli, sampai nyari-nyari, sampai gue bawa demo tuh, bawa ke sini dan nyantol emang ada produser. iya? Tapi gue kena tipu sih anjing. Iya, kadang-kadang di situ kan namanya kita excited nih ya kan. Iya, Oh, iya. ada yang nerima nih produser, taunya penipu ya kan. Iya, itu banyak banget sih, makanya hati-hati pokoknya. Sampai ada yang ngamen bawa CD nih. Dia Iya, nggak butuh iya. duit, cuman dia mau bagiin CD Iya. dengan ngamen. Ya kan? Habis Nah, itu gak dapat apa-apa sih kadang. cuman effort aja. Iya, yo bangga aja ya kan. Wah, Bangga. album gue didengerin orang nih, atau Iya. lagu gue didengerin orang, padahal sih kagak ya. Orang paling taruh di mobil, dikasih lagi ke sepupunya, ke ponakannya. Nah, berarti lu setuju dengan era sekarang yang semua orang bisa berkarya apa aja, sampai yang menurut lu, aduh, nih kok orang bisa semua orang nonton ya, padahal musikalitasnya nggak ada misalnya Iya. ya kan, karena lu musisi nih ya kan. Iya. Atau lu lebih setuju yang dulu nih, yang emang filternya banyak banget nih untuk lu Iya, jadi benar-benar. seseorang yang tayang gitu loh. Gue jujur setuju kalau seninya era kayak sekarang nih, Iya. benar-benar kebuka banget Kebuka ya, semua. Ya sekarang lo bayangin Spotify dalam satu hari tuh bisa berapa ratus band yang rilis. Betul. YouTube juga Iya. sama juga kan gitu. Kalau menurut gue zaman sekarang lebih enak, tapi sebenarnya ada filter juga kalau menurut gue, karena pendengar sekarang gue yakin mereka juga ada peningkatan lah, mereka juga smart untuk ngedengerin gitu. Iya. Sekarang tinggal balik ke musisi atau ke bandnya nih, gimana caranya lo dalam satu hari ada 100 band yang rilis, tapi lo dilirik gitu. Ya Iya. emang lo harus ya beradu kreativitas sih kalau gue bilang sekarang. Iya, masih terjadi adu kreativitas apa
hanya adu branding. Ya itu bisa branding, bayar buzzer aja juga banyak Iya, sekarang makanya. musisi bayar buzzer ya kan biar terkenal. Jadi sebenarnya patokannya sekarang lebih susah ya, cuman positifnya mungkin ya jadi orang-orang yang emang nggak pasar nih itu pun bisa muncul dan punya pengikut gitu ya. Iya iya. Karena kalau dulu kan kita seragam nih, Rul. Iya benar. Ya kan, semua TV punk semuanya jadi anak punk nih. Semua ya kan keluarin musik Melayu semua. Iya. Kalau sekarang kan uniknya gitu kan, bisa ada pasar dan slotnya masing-masing. Nah, masing-masing bagian komunitasnya ya kan, Yoi. semuanya bisa berkarya ya kan. Jadi bahagia nggak tuh? Itu belakangnya kenapa, Rul? Oke, Roll, ini dari project lo nih ya, Yoi. lo produser udah banyak project yang tayang ya kan, dari mulai Rani. Pergi saja, oh pergi saja, tinggalkan aku sendiri. Cukup sudah kau sakiti aku. Putus saja, oh putus saja, ku tak mau terus begini. Aku yakin akan dapat pasangan yang baik untukku. Oh iya, apa Rani? Sama Rani. Rani tuh lagu lu sendiri tuh ya? Iya. Kalau sama Rani tuh sebenarnya gue karena buat TV sih sebenarnya. Oh, buat TV. Buat TV. Jadi sebenarnya gue udah emang pernah menulis lagu itu udah lama. Terus waktu itu ada TV butuh apa soundtrack dan lain-lain. Iya. Gue sign ke mereka gitu. Terus oke, deal ya udah akhirnya gitu. Talentnya dari lu nggak? Dari Ya sana udah? gue yang kebetulan dari lu. emang waktu di saat itu gue ngerekam lagu itu si penyanyinya udah si Rani itu. Oh iya iya. Dan label waktu itu apa TV waktu itu tertarik pakai ya udah ya buat seneng-seneng aja sih waktu itu. Ada lagi lo produserin Tiffany. Benci, 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 benci kamu. Aku sakit, 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 sakit hati. Tapi rindu, 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 rindu kamu. Harus bagaimana, ku tak mengerti. Gimana tuh? Itu Tiffany itu sebenarnya ini sih apa first step gue ngelangkah untuk jadi Iya. produser tuh itu di situ. Oh, di situ. Itu 2009 lah pertama. 2009. Jadi ya emang waktu itu gue bikin lagu segala macem set dibayar disukai sama si label waktu itu label itu suka terus gitu artis mereka lagi mau ngeluarin album ini yaudah akhirnya jalan. Iya. Gue dulu nyantol sama produser ya semua pasti tahu lah yang pernah bikin lagunya ini men Titi DJ yang bahasa kalbu. Wih, Mas Wah, Kalbu. Iya, namanya iya. Dori Kalmas. Itu Iya, iya. produser yang pertama kali dulu gue punya band namanya Nares. Nah itu dia yang tertarik terus dia nge-produce. Nah akhirnya gue sama si Om Dori itu sering komunikasi. Gue colong ilmunya sama pengalamannya Iya, sih, iya, ya kan. iya, Maksudnya biar kata dia udah tuir juga, tapi Iya. pengalamannya dia pernah bikin lagu buat Titi DJ, Iya terus sih. dia gitu siapa? Ada artis judul dulu lah pernah Hmm. dipegang sama dia dan emang meledak semua. Akhirnya, nah di situ gue waktu itu pernah bikin lagu. Gue bikin songbang biasanya tuh. Nah, songbang itu dia tertarik nih satu lagu ini. Ya udah habis itu sama si Om Dori itu didaftarin di info ke label. Ini ada lagu kayak gini mau gak? Label tertarik, pakai akhirnya jalan. Nah, kalau sober lu produce doang. Sebenarnya sober itu nah itu. Tapi itu yang paling masuk sama gue tuh, sober tuh. Sober. Iya. Gue waktu itu pertama kali ke Semarang tuh. Iya. Gue ke Semarang. Terus dia gitu, wah itu sumpah tuh gue kayak mau mati sih di Semarang. Anak rantau. Anak rantau ya kan. Enggak, lu ide awal lu ke Semarang apa sih? Mau nyari musisi apa? Pertama biasalah, Apa? karena gue bandel banget di sini, Iya. ya kan. Bokap gue, Banget. gue bandel banget. Gue ditendang sama bokap gue, lu kesana deh ngurusin usaha gue, gitu ya kan. Gue ke Semarang. Awalnya mau ngurusin usaha nih? Iya, Iya. gue ngurusin usaha, tapi ya namanya lo biasa ngeband, bikin musik Iya. kan lo butuh kayak gitu kan. Anjrit itu gue sumpah gue sampai nge-DM-in semua musisi di Semarang dari Oh, iya? sampai Z. Sumpah gue DM-in. Nggak Tuh kenal. kalau ketemu tuh gue anjing-anjing tuh orang-orang tuh. Gue DM-in mereka cuman kayak balesnya
gue awalnya gitu, gue musisi nih gini, gue butuh partner buat ngeband. Ada yang balas, Sadis ada yang nggak balas, Iya. ada yang balas cuman, oh lu datang aja ke komunitas ini nanti ini, tai, itu tai banget sih sumpah. Akhirnya gue udah nyari-nyari, terus gue kayak pasrah, ya udahlah mungkin gue nggak jodoh nih dapet ini. Nah itu lucunya, gue lagi ke airport, gue mau balik ke Jakarta, gue ketemu satu orang. Terus orangnya kayak sharing meja gitu sama gue, Iya. gue boleh ngerokok gak sih tempat lo gitu, ngerokok. Terus dia gitu ngobrol, terus dia nanya, lu punya passion apa sih sebenarnya gitu. Gue bilang, gue ngeband sebenarnya. Lu gue kenalin dia sama sepupu gue gitu. Nah kebetulan bandnya si vokalis gue itu namanya Figura Renata, itu lagi naik banget waktu itu di Semarang. Oh, Lagi naik iya. banget, lagi mau rilis album. Nah terus dia bilang, lu next time gue kenalin dia sama sepupu gue gitu. Yaudah, gue dikenalin, terus dia gitu akhirnya bikin project. Gue bilang, yuk kita bikin sesuatu yuk, ayo gitu. Awalnya malah sebenarnya gue nggak bikin elektronik, awalnya gue cuma pengen bikin kayak sosok Band, John biasa. Mayer gitu, Oh, iya. sosok John Mayer ya kan, berdua ya kan, popan gitu awalnya. Terus pas gue udah bikin demo 5 lagu gitu, terus nyampe di studio gue di sana, vokalisnya si Bima namanya, Iya. itu ngomong sama gue, Mas, nah karena di Semarang kan Mas dia ngomongnya, Masih Mas ya kan, Bijinya ngaceng mas. terus dia ngomong sama gue gitu, Mas, apa namanya, nah gue dengerin sebelumnya gue tuh pernah bikin project iseng namanya Morfosa, itu musik-musiknya gue elektronik tuh. Iya. Terus dia dengerin, terus dia bilang, Mas, kalau seandainya kita bikin musik kayak gini gimana gitu, elektronik. Gue bilang, ya udah nggak apa-apa, alter ego kan. Gue bilang, ya udah bikin. Akhirnya langsung di situ gue bikin musik-musik elektronik gitu, akhirnya jadi Sober itu. Ya. Dan jujur sampai sekarang itu gue sempat mau ditarik sama di Jakarta, kalau lo pernah denger anak The Palace. The Palace. Itu gue di kontak waktu itu. Oh iya. Lo mau gak rekaman ulangnya? Gue gak mau waktu itu akhirnya. Karena lu produksi sendiri lah. Iya, karena gue produksi sendiri. Dan emang gue ngomong sama vokalis gue waktu gue bikin Sober itu, gue bikin pokoknya Sober ini Ambon. cuman sebagai kayak portofolio aja ya. Gue Iya. bilang, gue mau ini alter ego aja. Soal ini panggungan banyak atau enggak, gue peduli setan. Gue bilang Iya. pokoknya gue pengen eksklusif aja gitu. Yang penting ada Sober ini kita bikin aja udah gitu konsepnya sih. Berarti sampai sekarang. Sampai sekarang Sampai sih, sekarang, ya? sampai sekarang masih. Gue kemarin sempat pengen, itu kan EP kan gue keluarin. Gue sempat kayak pengen bikin satu albumnya, tapi gue lagi nunggu moodnya aja sih. Iya, Kalau iya. udah Berarti kita tungguin nanti Sober moodnya di mana ya kan? Yoi. Apa masih di apotik apa di mana? Moodnya. Nah itu cerita Sober itu. Gue waktu itu Oh, gue kira cerita apa nih? Gue waktu itu di kontak men sama Trans TV. Iya. Sama Trans TV. Kirain Cuman- BNN. Anjing, jangan lah, bener-bener Sober namanya. Iya. Gue waktu itu di kontak, Trans TV. itu gue hampir signing sama mereka buat soundtracknya My Trip My Adventure waktu itu. Oh iya. Iya. Cuman nggak tahu kenapa mereka lagi manajemennya lagi kacau waktu itu, jadi kayak ya udah belum jodoh lah. Belum sekarang. jodoh, iya. Itu gue waktu itu pernah ngirim ke beberapa temen gue di Jakarta ya. Mereka komennya aneh-aneh sih. Kalau gue kirim, ada yang bilang kan gue nanya gitu, gimana nih, ini project gue nih gitu. Komennya cuman kayak anjing semua. Komennya cuman bilang kayak, anjing nih giting banget musiknya. Iya, ke situ sih. Ya buat yang ngerti aja lah. Nah, abis itu lu banyak kolaborasi sama rapper nih ya kan? Yoi, Sama Agnostra, sama Malik Rose. Malik Ross, Semarang ya kan? Iya. Sekarang terakhir Tuan 13. Tuan 13. Sama ini dulu deh, Agnostra nih. Lu ada lumayan banyak tuh sama Agnostra tuh. Sama Agnostra sebenarnya waktu itu gue iseng sih, BM banget sumpah. Waktu itu gue lagi habis merit tuh, gue waktu itu 3 bulan nggak ngapa-ngapain tuh, gue BM kan gitu. Terus gue ngontek si Agnostra, lo datang ke studio dong, gue bilang gitu. Oh, lu udah kenal nih? Iya, gue udah kenal, Iya. udah sering nongkrong bareng. Gue Iya. bilang, kita kan, gue emang belum pernah bikin karya nih bareng dia. Belum. Cuman gue ngontek, lo datang ke studio di Semarang, alamatnya di sini-sini, datang jam sekian gitu. Ngapain mas? Dia bilang gitu. Iya. Udah pokoknya datang aja gitu. Datang, langsung gue palakin. Jadi emang gue konsepnya tuh yang lagu VK di ama Agnostra itu, gue VK, konsepnya iya. itu kayak on the spot. Jadi emang On the bener-bener spot? iya, on the Oh. spot. Jadi emang dia nggak tahu mau ngapain. Gue juga pokoknya datang studio langsung bikin musik, jebret. Jadi Ada videografer juga ngambil Iya. segala macem. Dia datang take vokal langsung udah bikin Harus jadi VK tuh, VK itu ya? Iya. Emang gue pengen bikin konsepnya sadis sih. on the spot aja gitu, recordnya Iya. gitu. Kalau Malik Ross Semarang nih ya. Malik Rose marah. Semarang. Kayaknya satu-satu yang gue lihat Semarang Malik Ross. Iya.
aja. Itu anjing itu. Dia pokoknya bisa dibilang ya Lord Lord Iya, di di Semarang Semarang, gitu iya. dia gitu. Abang-abangan Semarang, Abang-abangan ya. Semarang tuh si anjing Malik tuh. Lu harus nonton nih, Lik. Malik Ross ya. Malik Ross. Iya. Keren juga sih. Iya. Who's there still me dengan waras yang berbeda. Aku sudah jadi Malik, tak perlu mimpi jadi raja. Teredam kacamata hitam, memendam marah saat geram. Tensi mulai meninggi, luka hatiku pendam. Just learn from the master, bagaimana cara dia. Dia emang ya gue sebenarnya emang ya kayak lo bilang kenapa bisa sama apa penyanyi rapper dan hip hop gitu Iya. itu sebenarnya nggak sengaja sih gue gitu. sengaja. Iya. Emang gue kalau sama tahun 13 emang gue sebenarnya udah kenal dari pas sebelum gue ke Semarang Iya. ya. Terus nah pas lucunya gue ke Semarang itu si Upi tahun 13 itu ngomong sama si Malik Ross. Dia Iya. ngomong kayak dia ngomong, Lik, ini ada temen gue dari Jakarta, produser juga gitu, mau ke Semarang. Iya. Nanti semoga lu jodoh ketemu pasti. Iya. Dan benar ketemu. Oh, Si ketemu anjing akhirnya. itu bisa itu. Itu lu pas belum ke Semarang belum tahu dong. Iya, dan jadi itu waktu gue bikin sober itu emang si Malik dan lain-lain tuh Udah dengerin. dengerin dia bilang, Iya. anjing ini siapa nih ngacak-ngacak Semarang nih waktu itu dibikin kayak gini. Terus ketemu waktu pas gue event tuh kebetulan si Malik sama grupnya dulu ada Legit, dia Iya. bikin event showcase gitu, ngundang sober ya kan. Iya. Ya udah dari situ gue kenal terus main bareng. Tapi gue jarang produce bareng waktu itu, lebih kayak gue ke bar bareng sama dia minum segala macam Iya, gitu. pokoknya Sering kayak temen dulu nih, ya temen kan? aja udah gitu. Iya. Terus dari situ si Malik pengen bikin album waktu itu, Doa nama albumnya. Terus dia ngomong sama gue, garap bareng dong gitu. Yaudah, jadi gue ada beberapa lagu yang emang gue bikin, gue produce bareng sama si Malik itu di album yang Iya. albumnya Doa namanya. Doa apa cerita-cerita ya? Ya, ada cerita-cerita, terus ada Story of Pieces Story itu of Pieces. yang gue kerjain. Ada juga ternyata si anjing itu, gue waktu itu pernah ngirim satu lagu yang emang gue iseng doang, tag vokalnya tuh pakai headphone doang, akhirnya dijadiin masukin ke album media juga. Oh, iya? Anjing emang. Lu marah apa gimana, Ru? Ya enggak lah, maksudnya respect lah. Respect. Yoi, Malik Ross. Malik Ross. Semarang ya kan? Semarang. Terus sekarang nih yang baru-baru ini nih lagi ada Moving On. Yoi. Ya kan? Tuan 13 sama SC teman gue tuh. Iya, SC tuh. SC. Iya. Saik tuh. Yoi, SC. Cek, dicariin, Cek. Gimana cerita? Ya, lagu Moving On itu udah gue record dari 1 tahun yang lalu Iya, sebenarnya. lagu dari lu berarti nih ya. Iya, gue udah pernah record, gue udah pernah bikin, terus emang lagu itu cuman ya udah nyampah doang, gak jadi apa-apa. Waktu itu gue iseng sebenarnya BM doang, gue WA si SC, gue bilang, Cek, gue ada materi lagu nih, coba dikemas yuk gitu. Gue kirim ke dia. Oh, SC dulu berarti. Iya, gue ke SC dulu, terus SC langsung, weh sabi Rul gitu, terus dia record, tag vokal segala macam, kirim ke gue. Wih, sabi nih ya kan. Berarti awalnya belum ada rap ya dong? Belum ada. Masih belum, ke SC? belum Oh, belum ada. ya? Oh. Awalnya cuman gue kayak bikin, awalnya malah cuman kayak di bawah 1 menit malah durasinya. Oh, iya? Oh. Terus dia gitu SC tag vokal, terus dia gitu udah kirim balik ke gue kan. Gue bilang, Cek, kayaknya ini kurang deh, gue bilang kayak gitu. Nah ini jujur Moving On pertama kali gue bikin, gue nge-produce musik paling aneh menurut gue tuh Moving On. Kenapa Karena emang ya biasanya lo bikin musik dan lain-lain kan udah lo fokusin kan. Iya. Ini part ini part ini, part ini. Nah ini gue kayak Lego aja waktu itu. Jadi emang Partnya SC dulu part nih yang lo SC, kasih. SC tag vokal. Terus pas gue dengerin, anjing sabi juga nih. Terus gue coba mikirin nih, karena gue waktu itu lagi sering garap rapper kan. Iya, Gue ngontak si siapa gitu. Nah menurut gue nih paling cocok, nggak tahu kenapa gue vibesnya pas denger si SC nyanyi, vibesnya gue ngerasa ini Jakarta banget nih. Iya. Ngaceng nggak, Rul? Mayan lah. Dan gue berasa kayak gue lagi di kampung halaman gue di Jakarta nih Yes. ya kan. Terus gue nyari mikir siapa yang mempresentasikan Jakarta gitu. Nah saat itu menurut gue penyanyi rapper yang mempresentasikan Jakarta itu Tuan Upi, 13. Tuan 13. Upi, iya sih. Dan attitude dia tuh Jakarta banget. Nah habis itu gue langsung kontak Upi, gue bilang, Pi, gue ada materi nih, gue bilang. Lo mau gatek gitu, yaudah kirimnya dulu materinya. Gue kirim ke dia, feedbacknya Upi langsung bilang, anjing ini good vibes sih, dia bilang. Oh, iya. Gue tag ya gitu. Cuman emang karena kita lagi terpatok kerja di rumah ya kan, dan lain-lain, pandemik tuh lagi, kalau nggak salah bulan Maret deh, bulan Maret tuh lagi kenceng-kencengnya tuh, lagi ya kan, serem-serem lagi ya. kenceng-kencengnya lagi Awal-awal. ya kan, Jakarta lagi PSBB di Iya, mana-mana, benar. wah anjing ya kan. Nah akhirnya Mana nih ketinggalannya nih? Upi ngerjain di rumah, gue ngerjain di rumah, Randy ngerjain di rumah. Nah abis itu Upi ngirim balik nih,
Upi ngirim balik materi ke gua, akhirnya tuh durasi cuma 1 menit 20 detik gitu deh. Iya. Nah, Upi malah yang bilang sama gua, Rul, ini nggak kependekan, apa nggak dipanjangin aja nih? Iya. Terus gue mikir kayak, iya juga sih, sayang. Soalnya gue tadi mikirnya cuman gara-gara gue ngeliat di Instagram tuh kan orang banyak tuh yang kayak collabs tuh yang bikin Iya. iseng cuma 15 detik, 20 Iya, virtual detik, gitu. virtual. Iya. Nah gue awalnya mikir moving Itu on itu doang. bikin kayak gitu Iya. doang ya kan. Tapi pas gue udah jadi lagunya, gue bilang anjing sayang sih nih kalau cuman Iya, kayak benar. bikin kayak gitu. Akhirnya gue bilang, Pi, extend ya, gue bilang Iya. kita perpanjang nih waktunya, kita panjangin aja durasi. Yaudah sabi. Akhirnya gue kirim lagi ke SC ya kan. SC dengerin juga, nah SC juga ada kontribusi bikin arrangement beberapa tuh dia tuh bikin iya, panjang. iya. Jadi memang benar-benar udah kirim balik lagi, gua inin lagi musiknya, kirim ke Upi lagi, Upi take vokal segala macam, akhirnya jadi durasinya tuh 3 menit 6 detik sekitar segitu. Oke, sampai akhirnya sekarang ada yang namanya kolektif nih. Yoi. Kayaknya ruang buat berkolaborasi buat semua musisi apa gimana nih? Kolektif itu sebenarnya kebentuk karena gua waktu itu bikin Moving On. Moving on. Jadi waktu gue bikin musik Moving On, jujur gue cuman sebagai musisi, gue butuh tim videographer waktu itu kan, Iya. yang bikin konsepnya dan bikin videonya dan lain-lain. Akhirnya gue lempar ke teman gue, satu orang, wih, temen gue ada namanya Trias, itu anak advertising awalnya. Dia, anjir nih keren nih, sayang Rul kalau cuma dibikin kayak begini. Coba, akhirnya dia coba mikirin konsep gini. Terus gue lempar ke temen gue lagi, Mario namanya. Nah Mario itu dia basicnya desain grafis. Iya. Akhirnya dia bikin konsep segala macam. Nah akhirnya dari semua itu gue berpikir adalah, ya ternyata benar gitu. Kita tuh saat pandemi kayak sekarang nih nggak bisa nih egois lagi. Iya. Gitu kan. Pandemi ini cuman kayak ngingetin kita kalau ternyata kita selama kemarin tuh terlalu banyak egois lah. Iya. Kita saat ini harus kayak, ya bukan cuman gue, tapi gue, lu, dan kita semua nih Iya. gitu. Akhirnya gue berpikir adalah kolektif ini sebenarnya sebagai ruang atau rumah aja buat kita sama-sama nih, mau itu musisi, mau itu videografer, mau itu konten kreator dan Iya. lain-lain. Kita kumpul di sini, kita bikin bareng-bareng sesuatu yang mungkin medianya karena emang gue musik ya, di musik Di gitu. musik. Gitu Bang, sih kalau sebenarnya desain kolektif. mungkin nggak bang? Ya musik, ya mungkin banget lah. Apa tuh? Substance. Iya, substance. Kita saling berkolaborasi Musisi, ya kan. iya, Maksudnya, benar. menurut gua musik itu bisa dikemas dalam segala macam hal, gua Iya. bilang kayak gitu. Musik untuk dinikmatin, ya Lisoy dinikmatin sebagai minuman substance, butuh musik juga pasti kan. Iya, benar. Gitu. Jadi Atau saling bermusik butuh Lizoy. Ya, itu pasti. Gitu. Nanti Kalau benang merahnya sama Jakarta Jangan Tidur apa nih? Bisa nggak? benang merahnya sama lah, maksudnya buat gue Jakarta Moving on dulu deh. Moving on moving ada nggak on di ya. benang merah di Jakarta Jangan ada Tidur? banget lah gitu, karena menurut gue, nah ya ini balik lagi ke gue ya, karena Hmm. tadi yang kayak gue bilang, kenapa gue ngerjain Moving On itu gue mempunyai kayak semacam energi gue tuh teralirkan di situ, karena jujur di saat gue garap Moving On itu gue berasa kayak gue pulang ke Jakarta gitu. Oh Ya. iya, dari Semarang Nah, nih ya. Iya. Jakarta itu buat gue kota yang nggak pernah tidur men. Gitu. Betul. Jadi itu sangat relate banget kalau buat Iya. gue gitu. Jadi di saat lo mainin Moving On, lo cuma dengerin di Jakarta, mau itu lo pagi dengerin, mau itu lo siang atau malam atau mungkin subuh lo dengerin, lo akan tetap berasa Bangun. energi lo akan tetap berasa dapat dari situ, karena Iya. emang Jakarta nggak pernah tidur men, Gak pernah tidur. nggak pernah tidur. Dan mereka-mereka inilah yang menggigit Jakarta ya kan. Tapi nih sebenarnya kita mau keluarin sesuatu yang spesial lagi nih. Nah, Selain karena emang itu sebenarnya karena gue waktu itu bukan skip juga sih sebenarnya. Waktu itu sebenarnya kita Moving On itu begitu bikin lagunya itu kepikiran untuk bikin video lirik. iya. Cuman gue mikirnya video lirik itu kayaknya udah terlalu biasa kan, karena Iya. semua orang pasti bikin sebelum singlenya keluarin tuh pasti ngeluarin video lirik. iya. Nah, gue mikir kayak ya udah daripada orang cuma nonton video lirik, kenapa nggak nonton live yang langsung kayak gitu? Live. Iya kan. Di- Akhirnya, nah ini nanti gue bakalan rilis. Ya pasti akan ada di channel tahun 13, nanti tungguin aja. Semoga harapan gue, ini lagi editing nih ya. Sekarang lagi proses editing, semoga kekejar akhir bulan ini, tapi Akhir kalau bulan. enggak September awal. Oke, kita pantengin tuh berarti tuh channel Tuan Yoi. 13 tuh ya. Pertanyaan titipan nih. Ya kan? Gimana? Ada nggak hubungannya setiap musik yang lu buat, ya kan? Sama experience seks.
biramanya ya kan, beatnya ya kan. Paling penting nih. Tunggu ini. Pertanyaan paling Aneh kan tiba-tiba ke situ ya Iya, kan? iya. Eh? Dan gue tahu sih itu yang ngasih pertanyaan itu orang-orangnya gue tahu sih. Apa ya? Kalau buat gue sih musik dan seks itu suatu yang berhubungan sih kalau menurut gue ya. Iya. Karena namanya desire ya kan, Iya. hasrat. Hasrat. Di saat lo ingin bermusik sama dengan hasrat lo ingin berseksual, bercinta itu sama sih kalau gue bilang. Iya. Jadi frekuensi itu sama. Jadi kalau ditanya gimana, itu ngaruh banget sih buat gue. Nih gue ada pertanyaan aneh nih ya. Nih lu terdampar ya kan di sebuah tempat lah ya. Lu nggak bisa balik, lu nggak punya duit, lu harus numpang. Yang lu pilih tumpangan yang mana nih, ya kan? Truk, ya kan? Dengan seorang di situ truknya itu lu harus barengan sama seorang kriminal yang sadis, nih ya kan? Atau lu pilih truk yang banyak banget serangganya, ya kan? Yang ketiga nih, lu pilih truk yang isinya ada anjing galak. Liar. Kalau gue lebih pilih satu truk sama penjahat. Penjahat, kenapa? Karena buat gue penjahat itu sejahat-jahatnya dia akan tetap punya apa ya, punya rasa belas kasih gitu. Dan kalau gue sih simple, tinggal gue tanya, bang suka minum nggak, gitu ya kan? Iya. Yaudah, kita mampir aja ke toko jamu dulu, ngobrol, ya kan, udah dapet nih, ya kan, apa namanya, vibes-nya sama-sama dapet gitu, habis itu lanjut udah jalan. Kalau gue lebih pilih kayak gitu sih. Tapi kalau anjing dielus-elus jinak loh. Iya, nggak bisa juga. Anjing itu punya. Anjingnya tergantung betina apa jantan. Pokoknya anjing gila ya. Nah, pokoknya anjing seanjing-anjingnya dia tetap binatang. Ya. Binatang. Kalau kriminal masih manusia. masih manusia, masih tetap bisa diajak minum lisoy. Nih gue nggak tahu bener apa enggak nih ya. Ini menyambung pertanyaan tadi nih ya kan. Jawabannya adalah keinginan terdalammu adalah menunjukkan kriminal atau kamu tertarik kepada suatu seksualitas yang berupa brutalitas dan kejahatan. Kamu adalah sadistik sejati. Bondek. Makanya jawabannya itu. Terima kasih Putra Putri Jakarta. Jangan tidur. Jangan tidur. Yeay. Thank you bro. Yoi, thank you man. Anjing giting gua. Kita nongkrong sampai pagi. Agama